Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abi Panestu dari Universitas PGRI Kanjuruhan. Di sini saya akan mewawancarai seorang dari pondok apa Mas? Pondok Pesantren Mamur Ulum. Silakan diperkenalkan dulu Mas namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Al-Hakim, delegasi dari Pondok Pesantren Mamur Ulum Banjarjo. Nah, di sini tujuan saya itu untuk mencari. Nah, di sini Mas saya akan mencari informasi seputar bahasa walian. Nah, ini saya video nggak apa-apa Mas ya? Iya, nggak apa. Nah, yang pertama apa yang dimaksud dengan bahasa walian Mas? Bahasa walian itu adalah bahasa yang menjelaskan tentang perbolak-balikan kata. Dan juga bahasa walian itu ini diturunkan secara turun-menurun dari leluhur-leluhurnya orang Jawa. Contohnya seperti kata malang dijadikan jadi kata ngalam, atau kata arek dijadikan jadi kata nger. Dan walian ini digunakan untuk memanipulasi orang-orang Belanda dan orang-orang Jepang. Kenapa? Untuk orang-orang Jepang dan orang-orang Belanda ini tidak tahu apa yang diucapkan oleh orang-orang Jawa tersebut. Oh, jadi seperti itu Mas ya. Nah, pertanyaan yang kedua Mas, dari daerah mana sih bahasa walian itu berasal Mas? Jadi bahasa walian ini berasal dari Jogja dan juga ada juga yang dari Malang. Kalau yang dari Jogja ini contohnya seperti kata-kata adil, yang dimana di Jogja itu diwali jadi kata lidah, atau di Malang dikenal dengan kata-kata arek. Tapi di Malang diganti, bukan pakai bahasa arek tapi bahasa nger. Oh, jadi bahasa walian itu ada di Jogja dan ada di Malang Mas ya. Nah, yang selanjutnya Mas, apa sih ciri khas dari bahasa walian itu Mas? Ciri khasnya bahasa walian itu ialah bahasanya itu dibolak-balik, seperti bolak-balik huruf dan lain-lainnya. Dan juga bahasa walian ini kenapa kok dibalik-balik? Untuk orang-orang selainnya orang-orang Jawa ini tidak mengerti apa yang dimaksud dari bahasa yang diucapkan tersebut. Nah, Mas, tadi kan disebutkan ada yang dari Jogja dan ada yang dari Malang ya. Nah, bagaimana sih aturan umum pembalik? Nah, tadi kan disebutkan ada yang dari Jogja dan ada yang dari Malang Mas ya. Nah, Ya. bagaimana aturan umum pembalikan kata dalam bahasa walian itu Mas? Jadi begini Mas, kalau di Jogja itu pembalikan katanya itu biasanya dengan huruf-huruf, seperti kata-kata ayas. Ini seperti kata-kata saya yang diganti menjadi ayas, atau kata-kata mangan yang diganti jadi dagnam. Kalau di Malang ini tidak selalu memberikan kata, tapi biasanya mengubah suaranya saja, seperti dulur jadi rulut, atau bapak jadi kapap. Nah, mengapa sih masyarakat tertentu menggunakan bahasa walian? Kan umumnya bahasa itu digunakan oleh semua masyarakat ya. Kenapa Ya. kok dikhususkan hanya untuk orang Jawa gitu loh? Karena bahasa walian itu untuk sebagai identitas suatu kelompok, atau untuk pendekatan suatu kelompok tersebut, atau sebagai alat komunikasi sosial antar kelompok tersebut. Nah, apa sih Mas fungsi sosial bahasa walian? Apakah sama kayak bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari gitu ya? Enggak Mas, jelas beda. Bahasa walian ini digunakan oleh setiap komunitas sosial, atau digunakan oleh kelompok tersebut untuk apa? Untuk menjaga rahasia suatu kelompok tersebut. Atau biasanya juga bahasa walian ini digunakan untuk permainan biasa atau buat gaya-gayaan saja oleh suatu kelompok tersebut atau orang Jawa. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana sih Mas perkembangan bahasa walian di era media sosial sekarang itu? Nah, bahasa walian di era media sosial sekarang ini
ini sangat berkembang pesat. Sampai-sampai bahasanya ini keluar dari tempat asalnya, keluar dari habitat asalnya bahasa Walian tersebut. Karena kenapa? Karena bahasa Walian ini sering dijadikan sebagai caption suatu video, atau sebagai meme suatu video, atau sebagai konten-konten daring para kreator TikTok ataupun YouTube. Oh, jadi berarti nggak di Jogja sama Malang saja Mas ya sekarang ya. Nah, yang selanjutnya itu apakah bahasa Walian memiliki variasi di tiap daerah ya Mas? Ya jelas Mas, karena di setiap daerah ini bisa memunculkan bahasa Walian tersendiri. Ada biasanya di Malang atau di Yogyakarta ini ada pakai bahasa Walian yang halus atau yang kasar atau yang sedang-sedang saja. Yang selanjutnya apa sih Mas hubungan bahasa Walian dengan identitas budaya suatu komunitas itu Mas? Jadi hubungannya begini, jika ada seorang dari luar kelompok kok tiba-tiba bisa bahasa Walian, ini bisa-bisa orang yang tadi bilang bahasa Walian ini dianggap sebagai kelompoknya. Kenapa? Karena ya bisa sama-sama bilang atau berkata Walian seperti nanti Mas, nanti Sam gitu. Lah, koncoku iku. Seperti itu, Mas. Jadi bahasa Walian menjadi penanda identitas suatu daerah ya Mas ya tadi Iya. ya. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana sih Mas bahasa Walian menjadi bentuk resistensi atau kreativitas sosial itu Mas di masyarakat? Jadi begini, Mas. Dahulunya bahasa Walian ini digunakan untuk mengelabui lawan-lawannya atau para penjajah, seperti mengelabui penjajah dari Belanda atau penjajah dari Jepang. Nah, sekarang bahasa Walian ini digunakan untuk kreativitas suatu kelompok. Oh, jadi dulunya bahasa Walian itu untuk mengelabui Belanda dan Jepang Mas ya pada eranya. Ya. Oh, begitu. Nah, selanjutnya apa sih Mas bahasa Walian bisa dikategorikan sebagai ragam bahasa Mas? Ya, karena bahasa Walian ini dimasukkan ke ragam bahasa karena ini bahasa tidak baku dan ia mempunyai pola, fungsi dan komunitas suatu sosial tersebut. Nah, kan kita tadi udah membahas tentang bahasa Walian Mas ya. Iya. Nah, bisa nggak sih Mas berikan contohnya bahasa Walian itu Mas? Oh jelas bisa Mas. Bahasa Walian ini ada banyak Mas. Seperti contohnya makan jadi nakam, sudah jadi hadus, rumah jadi hamur, lari jadi iral, emas jadi sam, dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas ya. Apa sih alasan anak muda menggunakan bahasa Walian itu sekarang Mas? Karena bahasa Walian itu dikenal dengan bahasa yang paling gaul atau bahasa yang paling tren lah pada zaman sekarang ini. Tiba-tiba suatu terowongan bilang ini, "Piye Sam, kabar Sam?" Terus, "Oh, kabarku baik-baik Sam." Katanya sang menjawab. Seperti itu, Mas. Jadi, bahasa Walian pada zaman sekarang ini lagi ngetren-ngetrennya. Karena bahasa Walian ini bisa buat pendekatan antar seseorang atau antar teman. Oh, jadi kalau bahasa Walian ini sekarang nggak digunakan anak Malang sama Jogja saja Mas ya? Iya. Bahkan ada Jakarta juga ya Mas ya? Ya. Oh, yang selanjutnya Mas, mengapa sih beberapa kata tidak dapat dibalik secara langsung Mas? Karena bahasa Walian jika katanya dibalik secara langsung, ini bisa mengakibatkan kerusakan atau kata-kata yang tidak ada maknanya atau sulit untuk diucapkan. Jadi kesimpulannya begini Mas, semua bahasa Walian ini digunakan secara turun-menurun dari leluhur-leluhurnya suatu kelompok atau suatu komunitas sosial tersebut. Dan bahasa Walian ini tidak boleh semena-mena digunakan oleh suatu kelompok sosial. Kenapa?
karena tidak ada gunanya kalau tidak tahu artinya. Misalnya gini, nanti kon itu kan kalau orang yang tidak tahu artinya ini bisa dianggap gimana gitu Mas. Oh, jadi begitu Mas ya. Oh, mungkin terima kasih Mas ya sampai di sini. Maaf untuk merepotkan Mas ya. Iya Mas. Mungkin cukup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.